Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, faktor lingkungan dan genetika bagi perkembangan. Dan ada materi yang ingin kami sampaikan, yaitu faktor lingkungan dan genetika bagi perkembangan, yang meliputi definisi genetik, pengaruh natur dan nurtur terhadap perkembangan, dan faktor genetik dan lingkungan terhadap perkembangan. Definisi genetik. Kata genetika berasal dari bahasa Latin yaitu genus, yang berarti suku bangsa, asal-usul atau asal mula kejadian. Namun, genetika bukan ilmu tentang asal mula kejadian. Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari seluk-beluk dan mekanisme alih informasi hayati atau pewarisan sifat berupa sifat keturunan hereditas yang diwariskan dari generasi ke generasi, serta variasi yang mungkin timbul di dalamnya dan dapat terjadi pada organisme maupun suborganisme. Unit hereditas yang dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang disebut gen. Adapun natur dan nurtur. Dalam perkembangan seorang anak dapat disimpulkan terhadap dua faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan, yaitu 1. Faktor hereditas yang bersifat alami, hasil dari pewarisan kedua orang tua sebagai sifat pembawa, dan 2. Pemelihara atau pengasuhan, yaitu faktor lingkungan yang akan menghasilkan suatu pengalaman interaksional dalam proses perkembangan dari masa kandungan. Natur dan nurtur terhadap perkembangan. Seorang pendidik, kita hanya bisa mempelajari tentang bagaimana natur dan nurtur berinteraksi atau berpengaruh terhadap perkembangan anak, yaitu meliputi dasar-dasar bahwa natur dan nurtur menjadi sumber dari perkembangan tingkah laku anak. Natur dan nurtur tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, tetapi saling berinteraksi dalam memberikan kontribusi. Interaksi tersebut berarti antara hubungan satu dengan yang lain saling berpengaruh. Faktor hereditas. Dapat dicontohkan bahwa faktor hereditas dan lingkungan memberikan pengaruh terhadap perkembangan individu. Ada dua anak orang laki-laki yang mempunyai keadaan potensi gen pada fisik yang sama-sama pendek, dan keduanya mempunyai cita-cita sama menjadi seorang TNI. Tetapi, seorang TNI harus mempunyai ukuran tinggi badan yang tidak sembarangan. Karena fisiknya pendek, agar cita-citanya tercapai, salah satu dari anak laki-laki itu mendapatkan makanan, minuman perangsang tinggi badan, dan kesehatan yang lebih memadai, ditambah anak orang yang berada juga. Dia mampu menaikkan tinggi badannya sehingga berhasil menjadi seorang TNI. Sedangkan anak laki-laki satunya hanya makan dengan ubi rebus dan sehari-hari minum air putih, karena anak seorang pedagang asongan. Sehingga tidak ada asupan gizi yang memadai untuk merangsang pertumbuhan fisiknya. Dan tidak dipungkiri lagi, anak tersebut tidak dapat meraih cita-citanya. Faktor lingkungan. Ada pula faktor lingkungan yang belum tentu mempengaruhi faktor hereditas individu. Contohnya, ada seorang anak yang mempunyai IQ sangat rendah, tetapi kedua orang tuanya memaksa untuk anak tersebut tetap bersekolah di sekolah umum, karena kedua orang tuanya beranggapan kalau dengan privat, les, dan segala hal bisa meningkatkan IQ-nya. Tetapi, karena memang faktor genetik anak tersebut ber-IQ rendah, anak tersebut tidak mampu menangkap pelajaran sesuai dengan sekolah umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor keturunan dan lingkungan bersifat interaksional dan bisa berbeda antara kasus satu dengan yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor keturunan dan lingkungan bersifat interaksional dan bisa berbeda antara kasus satu dengan yang lain. Pertama, interaksi genotipe dengan lingkungan secara aktif.
Seperti orang tua yang mempunyai genetik rajin berpetualang, maka anaknya juga sering diajak berpetualang ke tempat wisata, sehingga tidak dipungkiri anak tersebut akan ikut senang berpetualang. Yang kedua, interaksi genotipe dengan lingkungan secara evokatif. Seperti anak yang mempunyai sikap ramah akan mendapatkan banyak teman. Berbeda dengan anak pendiam, akan mendapatkan teman yang sedikit karena tidak mengalami interaksi yang banyak. Dan yang ketiga, interaksi genotipe dan lingkungan secara pasif. Seperti anak yang mempunyai kesukaan berolahraga, maka anak tersebut akan berada pada lingkungan yang suka olahraga, sehingga anak tersebut dapat menampilkan keterampilannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.